Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur, kembali lagi bersama Mas Ulul di channel Mas Ulul TV, channel yang los ke rewel. Oke, pada video kali ini Mas Ulul akan membahas mengenai pelaksanaan rekrutmen petugas sensus penduduk tahun 2020 dan bagaimana tips-tips untuk bisa lolos menjadi petugas sensus. Sebelumnya mungkin Mas Ulul akan bercerita mengenai apa itu sensus penduduk. Jadi teman-teman mungkin udah nggak asing lagi dengan yang namanya sensus. Jadi di Badan Pusat Statistik atau BPS, lembaga yang bertugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sensus, itu ada 3 jenis sensus, yaitu sensus penduduk, sensus ekonomi, dan sensus pertanian. Bedanya apa? Kalau sensus penduduk ini pendataan dilaksanakan atau dilakukan kepada seluruh penduduk yang tinggal di Indonesia, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berniat menetap di Indonesia. Nah, biasanya sensus penduduk ini dilaksanakan pada tahun-tahun yang berakhiran 0, misal tahun 2020, 2010, 2000 dan ke bawah seterusnya hingga tahun 1961, yaitu di mana sensus pertama kali dilaksanakan di Indonesia setelah merdeka. Nah, kalau sensus ekonomi itu pendataan terhadap pelaku usaha ekonomi, baik itu skala kecil, menengah maupun besar, dilaksanakan pada tahun-tahun yang berakhiran 6, misal tahun 2016, 2006, nanti tahun 2026 akan ada sensus ekonomi lagi. Sedangkan yang terakhir sensus pertanian fokus kepada bidang atau sektor pertanian. Nah, ini terakhir dilaksanakan tahun 2013. Nanti tahun 2023 akan ada yang namanya sensus pertanian. Nah, yang namanya sensus, pendataan berskala besar, pendataan menyeluruh, tentu memerlukan waktu, biaya, tenaga, dan sumber daya manusia yang nggak sedikit. Banyak sekali dibutuhkan petugas-petugas sensus. Nah, karena di BPS sendiri hanya ada sekitar belasan ribu, 16.000 petugas organik BPS dari Sabang sampai Merauke, tentunya nggak akan mampu, nggak akan cukup untuk melaksanakan pendataan yang waktunya cukup singkat. Oleh karena itu, BPS mengadakan open recruitment atau seleksi terbuka bagi calon-calon petugas sensus penduduk untuk membantu kelancaran pelaksanaan sensus. Nah, di BPS itu sendiri dari Sabang sampai Merauke ada yang namanya BPS hingga level kabupaten kota. Jadi di 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia, di 34 provinsi, hampir sebagian besar mengadakan open recruitment petugas sensus. Ya, mungkin ada beberapa wilayah yang nggak melaksanakan karena mungkin kebutuhan petugasnya sudah terpenuhi dari mitra-mitra sebelumnya, namun sebagian besar mengadakan rekrutmen petugas sensus, dan itu jumlahnya nggak sedikit. Bahkan di Pulau Jawa ada 1 kabupaten yang membutuhkan hingga ribuan petugas sensus. Nah, inilah kesempatan bagi teman-teman yang belum memiliki pekerjaan tetap untuk ikut bergabung, mencari pengalaman, merasakan bekerja di Badan Pusat Statistik sebagai mitra. Nah, di BPS sendiri petugas sensus atau petugas survei biasa dinamakan mitra kalau itu di luar organik BPS. Baik, mungkin itu tadi sekilas mengenai info sensus penduduk. Sekarang kita akan membahas mengenai syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebagai calon petugas sensus penduduk dan tips apa saja yang harus disiapkan bagi teman-teman yang ingin mendaftar sebagai mitra sensus penduduk. Oke, yang pertama yang sangat penting tentunya teman-teman harus memiliki kondisi fisik dan mental yang prima. Teman-teman harus memiliki kondisi tubuh yang sehat. Karena apa? Nanti selama pelaksanaan sensus penduduk, kita akan turun langsung ke lapangan, mendata dari rumah ke rumah agar tak ada satu penduduk pun yang terlewat. Tuh. Nah, di masa pandemi ini tentunya nanti petugas sensus akan dibekali dengan alat-alat protokol kesehatan seperti masker, sarung tangan, face shield, atau bahkan akan dibekali semacam suplemen agar tetap terjaga kondisi tubuhnya. Jadi meskipun masa pandemi, kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Nanti juga akan difasilitasi oleh BPS dengan rapid test agar teman-teman benar-benar bebas dari virus dan memutus persebaran dari penyakit ataupun pandemi COVID-19 ini. Itu yang pertama.
Oke, syarat kedua yaitu teman-teman harus memiliki komitmen dan tanggung jawab. Karena apa? Pelaksanaan sensus penduduk ini nanti nggak akan mudah. Mulai dari tahapan seleksi ini, kalian semua harus bersaing dengan ratusan bahkan ribuan pendaftar lainnya. Kemudian jika dinyatakan lolos, kalian harus mengikuti semacam pembelajaran. Nah, di pembelajaran ini nanti kita akan membahas mengenai konsep definisi, permasalahan-permasalahan, batasan-batasan, hingga bagaimana tata cara memperoleh data yang baik dan benar. Nah, setelah pembelajaran, semua sudah siap, baru ilmu-ilmu tersebut kita terapkan pada pelaksanaan lapangan. Bagaimana kita mampu memperoleh data dari masyarakat yang mungkin beraneka ragam karakternya. Ada yang mungkin menolak, ada yang kooperatif, dan sebagainya. Nanti semua itu benar-benar akan real ditemui di lapangan. Jadi siapkan komitmen kalian, tanggung jawab kalian agar bisa bergabung dan memperoleh data sensus penduduk tahun 2020. Keuntungan lainnya, jika teman-teman bekerja dengan bagus, komitmen optimal, menunjukkan kinerja yang baik, bukan tidak mungkin organik BPS nanti akan menilai dan mencatat teman-teman, bahkan akan mengikut sertakan kalian semua pada kegiatan survei-survei BPS berikutnya. Oke, selain menunjukkan komitmen, teman-teman harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Karena apa? Kita nanti akan mendata langsung kepada masyarakat. Tentu kita harus mampu mengenalkan, ini loh, kita ada hajat namanya sensus penduduk, dan warga harus memberikan datanya dengan baik. Tanpa dibekali kemampuan komunikasi yang baik, bukan tidak mungkin warga akan menolak atau takut memberikan datanya. Selain kepada warga, kita nanti juga akan berkoordinasi dan komunikasi kepada ketua RT RW atau ketua satuan lingkungan setempat. Tuh. Oke, syarat berikutnya yaitu teman-teman harus mampu menguasai Android. Nah, ini mungkin sangat gampang sih, mungkin hampir semua dari teman-teman yang mendaftar petugas sensus pasti dapat mengaplikasikan atau menguasai Android. Karena nanti ada beberapa wilayah yang memang menggunakan KPI. Pendataan itu menggunakan Android, jadi tidak konvensional menggunakan kertas lagi. Diharapkan dengan menguasai Android, nanti pelaksanaan di lapangan akan menjadi cepat dan lancar. Namun jika teman-teman masih kesulitan gagap dalam menggunakan Android, ya akan menjadi penilaian tersendiri nantinya selama proses rekrutmen. Nah, syarat terakhir yang mungkin sepele namun memiliki dampak yang sangat besar, yaitu kalian semua harus mampu membaca peta. Nah, kenapa? Selama turun lapangan nanti, seluruh petugas sensus akan dibekali dengan peta, selain kuesioner dan peralatan lainnya. Nah, dari peta ini kita akan mencatat seluruh bangunan sensus, bangunan fisik, kemudian mencocokkan daftar nama-nama penduduk yang ada di peta dan di daftar penduduk. Jadi kesalahan dalam membaca peta nanti akan sangat menghambat dalam proses pelaksanaan lapangan, akan berdampak pada petugas sensus itu sendiri, akan kebingungan nantinya. Nah, oleh karena itu mungkin tipsnya kalian harus mulai belajar arah mata angin di peta. Misalnya arah utara kan biasanya di peta itu selalu menunjukkan arah ke atas. Nah, arah ke timur, barat, selatan itu yang mana? Nah, itu bisa dipelajari. Selain itu legenda-legenda yang ada di peta, simbol-simbol bangunan penting juga harus kalian kuasai. Oke, mungkin itu sekilas mengenai tips-tips ataupun syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi petugas sensus. Silakan siapkan semuanya dengan baik. Semoga kalian semua mampu dan diterima sebagai petugas sensus. Capai tujuan, sukseskan pembangunan.